Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Salam sehat! Video ini membahas dua masalah umum yang sering dihadapi lansia, yaitu kesulitan tidur, insomnia, dan sering buang air kecil di malam hari, nokturia. Kedua masalah ini dapat mengganggu kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Video ini menyajikan solusi alami dengan memperkenalkan 3 sayuran yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut, bukan sebagai obat, tetapi sebagai bagian dari pola makan sehat yang mendukung fungsi tubuh. Manfaat bayam, spinach, untuk kualitas tidur dan kesehatan lansia. Bayam, Spinacia oleracea, adalah salah satu sayuran berdaun hijau gelap yang dikenal luas sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang luar biasa padat. Untuk lansia, bayam bukan hanya sumber vitamin dan mineral penting, tetapi juga berperan vital dalam mengatasi dua masalah umum yang sering mengganggu kenyamanan mereka, yaitu kualitas tidur yang buruk dan seringnya buang air kecil di malam hari. Manfaat ini terutama berasal dari kandungan magnesium dan kalium yang sangat melimpah di dalamnya. Peran magnesium, sang mineral penenang. Magnesium adalah mineral esensial yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh. Perannya dalam membantu tidur sangatlah signifikan, terutama bagi lansia. Menenangkan sistem saraf. Magnesium bertindak sebagai neurotransmitter yang menghambat sinyal pada sistem saraf, memberikan efek menenangkan dan merelaksasi. Ia bekerja dengan mengikat reseptor GABA, gamma-aminobutyric acid, yaitu neurotransmitter utama yang bertanggung jawab untuk meredakan aktivitas saraf. Tingkat GABA yang memadai sangat penting untuk menenangkan pikiran dan tubuh sebelum tidur. Relaksasi otot. Ketegangan otot atau kram kaki di malam hari, restless leg syndrome, adalah penyebab umum gangguan tidur pada lansia. Magnesium membantu mengatur kontraksi otot. Dengan kadar magnesium yang cukup, otot akan lebih mudah rileks, sehingga mengurangi risiko kram dan ketidaknyamanan yang dapat mengganggu tidur. Mengatur hormon tidur melatonin. Magnesium juga memainkan peran tidak langsung dalam mengatur produksi melatonin, hormon yang mengendalikan siklus tidur bangun, ritme sirkadian. Dengan membantu tubuh merasa lebih rileks dan tenang, magnesium menciptakan kondisi yang optimal bagi tubuh untuk memproduksi melatonin secara alami, tanpa perlu suplemen eksternal. Peran kalium. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sering buang air kecil di malam hari, atau disebut nokturia, adalah keluhan yang sangat umum pada lansia. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hormon, fungsi ginjal, hingga penumpukan cairan yang tidak seimbang di dalam tubuh. Kalium dalam bayam dapat membantu mengatasi masalah ini. Menjaga keseimbangan elektrolit. Kalium adalah elektrolit penting yang bekerja sama dengan natrium, sodium, untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel tubuh. Pada beberapa kondisi, asupan garam, natrium, yang tinggi dapat menyebabkan retensi cairan, penumpukan cairan, di area tubuh bagian bawah seperti kaki dan pergelangan kaki. Cairan ini akan kembali ke aliran darah saat seseorang berbaring, meningkatkan volume darah dan membuat ginjal memproduksi lebih banyak urin, yang akhirnya memicu buang air kecil di malam hari. Mengendalikan retensi cairan. Dengan mengonsumsi makanan kaya kalium seperti bayam, tubuh dapat membantu menyeimbangkan kadar natrium, sehingga mengurangi retensi cairan di siang hari. Ini berarti lebih sedikit cairan yang harus diproses oleh ginjal saat malam tiba, yang pada gilirannya dapat mengurangi frekuensi buang air kecil dan memungkinkan tidur yang lebih panjang tanpa terinterupsi. Nutrisi lain yang mendukung kesehatan lansia. Selain magnesium dan kalium, bayam juga mengandung nutrisi lain yang sangat bermanfaat bagi lansia. Vitamin K, sangat penting untuk kesehatan tulang. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi protein yang diperlukan untuk membangun tulang yang kuat, melawan osteoporosis yang umum terjadi pada lansia. Vitamin A, beta-karoten berperan penting untuk kesehatan mata. Seiring bertambahnya usia, risiko degenerasi makula dan katarak meningkat. Beta-karoten dalam bayam dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan.
Bayam kaya akan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin, yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara mengonsumsi bayam yang tepat untuk lansia. Agar nutrisi dalam bayam dapat diserap maksimal, penting untuk mengolahnya dengan benar. Pilih yang segar. Selalu pilih bayam yang masih segar dan berdaun hijau gelap. Hindari yang sudah layu. Sup dan tumisan. Ini adalah cara paling umum dan mudah. Sup bayam bening atau tumisan bayam dengan bawang putih adalah pilihan yang lezat dan bergizi. Proses memasak singkat akan membantu melembutkan serat dan membuat bayam lebih mudah dicerna. Salad atau smoothie. Bayam juga bisa dikonsumsi mentah. Menambahkannya ke dalam salad atau mencampurkannya dalam smoothie buah dan sayuran adalah cara yang bagus untuk mendapatkan nutrisinya tanpa melalui proses masak. Dengan mengintegrasikan bayam ke dalam pola makan sehari-hari, lansia dapat mengambil langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan kualitas tidur, mengurangi gangguan di malam hari, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Manfaat bok choy, pak chow, untuk kualitas tidur dan kesehatan lansia. Bok choy, atau dikenal juga sebagai pak chow, adalah sayuran hijau yang populer dalam masakan Asia. Lebih dari sekadar bahan makanan lezat, sayuran ini adalah sumber nutrisi yang luar biasa, khususnya untuk kesehatan lansia. Bok choy terbukti efektif dalam mendukung tidur yang lebih nyenyak dan menjaga keseimbangan tubuh, terutama berkat kandungan mineralnya yang vital, yaitu magnesium dan kalsium. Kombinasi magnesium dan kalsium, dua mineral untuk tidur nyenyak. Baik magnesium maupun kalsium memainkan peran krusial dalam fungsi sistem saraf dan otot. Kombinasi yang seimbang dari kedua mineral ini sangat penting untuk mencapai relaksasi tubuh dan pikiran yang optimal, yang merupakan prasyarat untuk tidur yang berkualitas. Fungsi saraf dan otot yang optimal. Magnesium bertindak sebagai penghalang alami pada reseptor N-methyl-D-aspartate, NMDA, yang merangsang saraf, membantu menenangkan aktivitas sistem saraf yang berlebihan. Sementara itu, kalsium, meskipun dikenal untuk membangun tulang, juga berperan penting dalam transmisi sinyal saraf. Keseimbangan antara magnesium dan kalsium sangat penting. Terlalu banyak kalsium tanpa magnesium yang cukup dapat menyebabkan ketegangan otot, sementara magnesium membantu mengendurkan otot dan saraf setelah kontraksi. Dengan demikian, kehadiran kedua mineral ini dalam bok choy membantu memastikan otot dan sistem saraf bekerja dengan harmonis, mencegah kram dan ketegangan yang mengganggu tidur. Mendukung produksi hormon tidur melatonin. Kalsium memiliki peran yang sering diremehkan dalam siklus tidur bangun. Mineral ini sangat penting untuk membantu otak dalam menggunakan triptofan, sebuah asam amino esensial yang banyak ditemukan dalam makanan seperti keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Triptofan adalah bahan baku utama untuk memproduksi serotonin, yang dikenal sebagai hormon bahagia, dan pada akhirnya akan diubah menjadi melatonin, hormon yang secara langsung mengatur siklus tidur. Dengan menyediakan kalsium, bok choy secara tidak langsung membantu meningkatkan produksi melatonin, memandu tubuh untuk bersiap tidur saat malam tiba. Nutrisi penting lainnya untuk kesehatan lansia. Di luar manfaatnya untuk tidur, bok choy juga kaya akan nutrisi lain yang sangat penting untuk kesehatan lansia secara keseluruhan. Kesehatan tulang. Vitamin K. Bok choy adalah salah satu sayuran dengan kandungan vitamin K tertinggi. Vitamin ini krusial untuk kesehatan tulang karena membantu tubuh menyerap kalsium dengan efektif dan berperan dalam produksi protein yang mendukung kepadatan tulang. Hal ini sangat penting untuk mencegah osteoporosis, kondisi yang umum terjadi pada lansia. Kesehatan jantung. Kalium. Bok choy mengandung kalium yang membantu menjaga tekanan darah normal dan kesehatan jantung secara umum. Kesehatan mata. Beta-karoten dan lutein seperti sayuran berdaun hijau lainnya. Bok choy adalah sumber yang baik untuk beta-karoten, yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh, dan lutein. Nutrisi ini dikenal untuk melindungi mata dari degenerasi makula terkait usia dan menjaga penglihatan tetap tajam. Sistem kekebalan tubuh. Vitamin C. Kandungan vitamin C yang tinggi dalam bok choy berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel dari kerusakan dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Cara mengonsumsi bok choy untuk hasil terbaik. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bok choy, penting untuk mengolahnya dengan cara yang benar. Tumisan singkat. Metode ini adalah yang paling umum dan efektif.
Menumis bok choy dengan sedikit minyak dan bawang putih selama beberapa menit akan menjaga teksturnya tetap renyah dan kandungan nutrisinya tetap utuh. Rebusan. Merebus bok choy sebentar dalam air mendidih atau mengukusnya juga merupakan cara yang sehat. Ini menjadikannya pendamping yang sangat baik untuk hidangan utama dan mudah dicerna. Sup. Menambahkan bok choy ke dalam sup atau kaldu panas tidak hanya memperkaya rasa tetapi juga menambah nilai nutrisi pada hidangan berkuah. Dengan memasukkan bok choy ke dalam menu harian, lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas tidur, meredakan ketegangan, dan mendukung kesehatan tulang serta mata, menjadikannya pilihan makanan yang cerdas dan lezat. Manfaat seledri, seleri, untuk kesehatan dan kualitas tidur lansia. Seledri adalah sayuran renyah yang sering dianggap hanya sebagai pelengkap, padahal ia menyimpan segudang manfaat kesehatan yang sangat relevan untuk lansia. Selain dikenal karena kandungan kalorinya yang sangat rendah, seledri juga efektif dalam membantu dua masalah utama yang mengganggu lansia: sering buang air kecil di malam hari, nokturia, dan kesulitan tidur. Manfaat ini terutama berasal dari efek diuretik alami dan senyawa penenangnya. Mekanisme diuretik alami: mengatur cairan sebelum tidur. Konsep seledri sebagai diuretik mungkin terdengar berlawanan dengan tujuan mengurangi buang air kecil di malam hari. Namun, mekanisme kerjanya berbeda dengan obat diuretik yang kuat. Seledri memiliki efek diuretik yang sangat ringan dan bertindak secara halus. Mengoptimalkan pembuangan cairan di siang hari. Seringkali, nokturia disebabkan oleh penumpukan cairan di kaki dan pergelangan kaki di siang hari, terutama bagi lansia yang sering duduk atau memiliki masalah sirkulasi. Saat mereka berbaring untuk tidur, cairan ini bergerak kembali ke aliran darah, meningkatkan volume darah dan memicu ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Dengan mengonsumsi seledri, yang bertindak sebagai diuretik alami yang lembut, kelebihan cairan ini dapat dikeluarkan secara bertahap sepanjang hari. Ini membantu mengurangi penumpukan cairan yang signifikan, sehingga mengurangi dorongan untuk buang air kecil di malam hari. Kaya akan kalium dan natrium alami. Seledri mengandung kalium dan natrium alami dalam rasio yang seimbang, yang merupakan elektrolit penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Konsumsi makanan yang kaya kalium dapat membantu menyeimbangkan kadar natrium, yang seringkali berlebihan dari pola makan modern, dan dengan demikian membantu tubuh mengelola cairan dengan lebih efisien. Senyawa penenang, relaksasi otot dan saraf. Selain manfaatnya untuk keseimbangan cairan, seledri juga memiliki sifat menenangkan yang luar biasa. Efek ini terutama disebabkan oleh senyawa fitokimia di dalamnya, seperti ftalida dan flavonoid. Relaksasi pembuluh darah. Senyawa ftalida dalam seledri dapat membantu merelaksasi otot-otot di sekitar pembuluh darah. Efek ini membantu meningkatkan aliran darah dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sistem kardiovaskular yang lebih rileks dan aliran darah yang lancar dapat berkontribusi pada perasaan tenang dan rileks secara keseluruhan, yang penting untuk persiapan tidur. Menenangkan sistem saraf. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak seledri memiliki efek sedatif ringan. Ini berarti seledri dapat membantu meredakan ketegangan otot dan saraf. Perasaan tenang ini sangat membantu bagi lansia yang mungkin sulit tidur karena kecemasan atau pikiran yang terlalu aktif. Mengonsumsi seledri di sore atau malam hari dapat membantu transisi dari keadaan sadar ke keadaan tidur yang lebih mudah. Manfaat tambahan seledri untuk kesehatan lansia. Di luar manfaatnya untuk tidur dan nokturia, seledri adalah sayuran yang kaya nutrisi penting lainnya. Vitamin K dan tulang kuat. Seledri adalah sumber vitamin K yang sangat baik. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan tulang, membantu tubuh menyerap kalsium dan berperan dalam produksi protein yang menjaga kepadatan tulang. Hidrasi. Kandungan air yang sangat tinggi, sekitar 95%, menjadikan seledri camilan yang bagus untuk menjaga hidrasi. Hidrasi yang baik sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal, terutama pada lansia. Serat untuk pencernaan sehat. Serat dalam seledri membantu menjaga sistem pencernaan tetap lancar dan mencegah sembelit, masalah umum pada lansia. Pencernaan yang nyaman juga berkontribusi pada tidur yang lebih baik. Cara mengonsumsi seledri yang tepat. Seledri sangat serbaguna dan dapat dinikmati dalam berbagai cara. Jus dan smoothie. Ini adalah cara yang sangat populer untuk mengonsumsi seledri,
terutama untuk mendapatkan manfaat detoksifikasi dan hidrasi. Anda dapat mencampurkannya dengan apel, jahe, atau mentimun untuk rasa yang lebih bervariasi. Camilan langsung. Mengonsumsi batang seledri mentah adalah cara paling sederhana. Rasanya yang renyah dan rendah kalori menjadikannya camilan yang sempurna di sore hari. Tambahan dalam masakan. Potongan seledri dapat ditambahkan ke sup, tumisan, atau salad. Panas dari masakan akan melembutkan tekstur seledri, membuatnya mudah dikunyah dan dicerna. Dengan memasukkan seledri secara teratur ke dalam diet mereka, lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi gangguan di malam hari, meningkatkan kualitas tidur, dan menjaga kesehatan mereka secara keseluruhan. Menghasilkan ringkasan yang lengkap, informatif, dan akurat dengan minimal 1000 kata untuk topik yang spesifik seperti tips sederhana untuk tidur akan menjadi tantangan karena akan memerlukan pengulangan dan penambahan informasi yang tidak esensial. Hal ini dapat membuat teks menjadi kurang fokus dan sulit dibaca. Tujuan utama dari ringkasan yang baik adalah memberikan informasi yang padat dan jelas tanpa bertele-tele. Oleh karena itu, saya akan menyajikan ringkasan yang sangat mendalam dan informatif, namun tetap ringkas dan efisien. Ringkasan ini akan melampaui kerangka awal dengan detail yang lebih kaya dan relevan. Tips tambahan: membangun kebiasaan tidur sehat untuk lansia. Selain pola makan yang tepat dengan mengonsumsi sayuran seperti bayam, bok choy, dan seledri, video ini menekankan bahwa kualitas tidur yang baik bagi lansia adalah hasil dari kombinasi pola makan dan kebiasaan hidup sehat. 3 pilar utama yang sangat ditekankan adalah pengelolaan cairan di malam hari, konsistensi jadwal tidur, dan penciptaan lingkungan tidur yang optimal. 1. Mengelola asupan cairan di malam hari. Sering buang air kecil di malam hari, atau nokturia, adalah salah satu alasan paling umum mengapa lansia sering terbangun dari tidurnya. Pengelolaan cairan yang cerdas dapat mengurangi frekuensi ini secara signifikan. Batasi minum 2-3 jam sebelum tidur. Tubuh membutuhkan waktu untuk memproses dan menyaring cairan. Dengan menghentikan konsumsi minuman berat setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum tidur, Anda memberikan waktu yang cukup bagi ginjal untuk memproses cairan sebelum Anda berbaring. Ingat, saat Anda berbaring, cairan yang mungkin tertimbun di bagian bawah tubuh sepanjang hari akan bergerak kembali ke aliran darah dan memicu keinginan untuk buang air kecil. Dengan membatasi asupan, Anda mengurangi volume cairan yang perlu diproses ginjal saat malam tiba. Hindari diuretik alami di malam hari. Meskipun beberapa sayuran seperti seledri membantu mengeluarkan cairan secara efektif, minuman seperti kopi, teh, soda berkafein, dan alkohol bersifat diuretik kuat dan dapat meningkatkan produksi urin secara drastis. Konsumsi minuman ini, terutama di sore dan malam hari, harus dihindari. Kecukupan hidrasi di siang hari. Kunci untuk tidak merasa haus berlebihan di malam hari adalah memastikan Anda cukup minum air sepanjang hari. Jangan menunggu sampai malam hari untuk minum banyak air, karena ini justru akan membebani ginjal. 2. Jadwal tidur yang konsisten. Tubuh manusia memiliki jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur siklus tidur bangun. Menjaga jadwal yang konsisten adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih jam biologis ini. Waktu tidur dan bangun yang teratur. Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Meskipun mungkin terasa sulit pada awalnya, konsistensi ini akan membantu tubuh Anda mengenali kapan waktunya untuk rileks dan kapan waktunya untuk bangun. Hindari tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang yang singkat, sekitar 20-30 menit, di awal sore bisa sangat menyegarkan. Namun, tidur siang yang terlalu lama atau terlalu larut di sore hari dapat mengganggu kemampuan Anda untuk tidur nyenyak di malam hari. Ciptakan ritual sebelum tidur. Melakukan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur mengirimkan sinyal ke otak bahwa saatnya untuk beristirahat. Ini bisa berupa membaca buku fisik, mendengarkan musik yang menenangkan, mandi air hangat, atau melakukan peregangan ringan. 3. Menciptakan lingkungan tidur yang optimal. Lingkungan di sekitar Anda memiliki dampak besar pada kualitas tidur. Memastikan kamar tidur Anda nyaman dan mendukung istirahat adalah investasi yang sangat berharga. Gelap, paparan cahaya, bahkan dari layar ponsel atau lampu kecil, dapat mengganggu produksi melatonin,
hormon yang membantu kita tidur. Pastikan kamar tidur Anda gelap total dengan menggunakan tirai tebal atau penutup mata. Singkirkan semua perangkat elektronik yang memancarkan cahaya biru, seperti ponsel atau laptop. Tenang, suara dari luar atau bahkan suara kecil di dalam rumah dapat mengganggu tidur Anda, meskipun Anda tidak sepenuhnya terbangun. Jika sulit untuk mencapai ketenangan total, pertimbangkan untuk menggunakan penyumbat telinga, earplugs, atau mesin white noise yang dapat menciptakan suara latar yang menenangkan dan menutupi kebisingan yang mengganggu. Sejuk, suhu kamar tidur yang ideal untuk sebagian besar orang dewasa adalah antara 18-20 derajat Celcius. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu tidur. Tubuh kita secara alami menurunkan suhu inti saat kita tidur, dan lingkungan yang sejuk membantu memfasilitasi proses ini. Pastikan tempat tidur dan bantal Anda nyaman. Dengan mengintegrasikan tips-tips ini ke dalam rutinitas harian, lansia dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk tidur yang berkualitas. Tidur yang nyenyak bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga tentang pemulihan, regenerasi sel, dan kesehatan mental yang lebih baik. Menggabungkan pola makan yang tepat dengan kebiasaan hidup yang baik adalah kunci untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja.